cara dia memberikan hukuman itu tidak seperti yang ini. Iya. Dan dalam konteks hukum ya korupsi dan sebagainya, Mas Anies nggak peduli siapapun dia. Tidak peduli. Makanya ketika dia dicoba dihambat dengan Formula E, Ya. kita yakin betul bahwa itu adalah cara jahat untuk menghambat Anies. Iyalah sampai sempat dipanggil KPK waktu itu, Bang. Iya. Dan kenapa Anies itu tidak berniat sama sekali, tidak berniat mencalonkan diri sebagai presiden sebelum masa jabatan di DKI habis. Iya, oke. Dia nggak kepingin sama sekali. Dia maunya tuh selesai. Jadi sesuai dengan komitmennya 5 tahun. Tetapi ketika KPK mau gelar perkara di hari Senin tanggal 3 itu, kan kita sudah tahu tuh. Iya. Nasdem buru-buru ambil sikap Deklarasi Anies untuk menjaga Anies. Ghis Khalifa belak-belakan terkait kondisi pendukung Anies Baswedan dari menjadi menteri, gubernur hingga menjadi capres. Ghis mengatakan pendukung Anies Baswedan bukannya menjadi tambah kaya, tetapi menjadi semakin miskin. Hal itu diungkapkannya dalam podcast Keadilan TV. Banyak hal lah bercerita tentang Anies, makanya saya katakan siapapun dia, mau si penipu Grace Natali, mau si penipu, saya bingung mau menyandingkan siapa ratunya antara Grace Natali atau sama Ramani. Tapi dua-duanya juara kembar aja lah dalam soal penipu itu. Dalam soal bicara Jakarta. Kemarin dari PSI mengatakan lagi Jakarta tidak butuh Anies. Yang benar adalah Jakarta tidak butuh PSI, partai pemerkosa nyolong suara. Ini pidana loh, Bang. Ya, Abang ngomong. silahkan. Dan saya bisa mempindahkan mereka juga terhadap fitnah yang berkali-kali mereka lakukan. Apalagi ada Armando itu, pecundang satu itu. Awalnya, Ghis Khalifa menyindir soal PSI di Jakarta. Semasa Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, PSI kerap mengkritisi Anies Baswedan. Namun, kritikan PSI dianggap Ghis Khalifa bukan kritik membangun, namun hanya nyinyiran dan fitnah. Oleh karena itulah, ia menyebut bahwa Grace Natali dan Samara Amani adalah ratu pembohong. Saya seperti Ali Mukhtar Ngabalin, seperti Fahri Hamzah, jangan sampai kayak gitu. Dan saya berdoa jangan sampai anak cucu saya seperti mereka. Saya sebut lagi, jangan pernah ya Allah anak saya, anak keturunan saya seperti Ali Mukhtar Ngabalin, seperti Fahri Hamzah dan lain-lain orang seperti itu. Itu prinsip Pak? Ya. Jadi kalau Anda katakan saya dukung Anies dari tahun 2008 sampai hari ini. Jadi saya tidak akan semoga seterusnya tidak akan mau menjadi orang yang kemarin mencaci maki Prabowo, hari ini puja-puji seperti PSI yang mengatakan Prabowo pembohong, tapi sekarang atau seperti Ali Mukhtar Ngabalin caci maki Jokowi terus jadi penjilatnya, atau demikian juga kayak Fahri Hamzah yang saya sebut barusan. Saya semoga sampai akhir hidup saya tidak pernah menjadi orang seperti itu. Dengan catatan Pak Anies pun dapat terus membawa harapan dari Bang G sama-sama. Kalau dia berlaku seperti itu saya tinggal susah amat. Iya. Ia lalu membahas soal tingkah para politisi yang lain di mulut, lain di hati. Meskipun ia awalnya mengkritik keras sosok seperti Jokowi, namun akhirnya ia berbalik menjilat kepada Jokowi. Ia lalu menyebut dua nama, yaitu Fahri Hamzah dan juga Ali Mukhtar Ngabalin. Ia berdoa agar keturunannya dijauhkan dari sifat-sifat seperti keduanya. Ia lalu membahas terkait kondisi pendukung Anies, bukannya tambah kaya tetapi semakin miskin. Ada harapan yang dititipkan. Di beberapa podcast abang juga ngungkap bahwa siapapun yang deket Anies, Mas Anies ya akan tambah miskin kali bang. Gimana itulah yang apa ya? Itulah yang terbalik gitu kan ya. Apa diminta Mas Anies apa gimana bang? Jadi begini, orang-orang di lingkaran Anies itu satu memang kita tahu polanya Anies. Ya. Dia akan sangat tegas untuk orang-orang yang maling. Oh Mas Anies itu. Tidak peduli siapapun, bahkan termasuk temannya sekalipun. Jadi ya sudah, yang di lingkaran Anies itu tahu polanya Anies seperti apa. Misalkan saya jadi komisaris Ancol, gaji komisaris BUMD itu kecil bos. Sementara relawan ada berapa puluh ribu. Kalau bang anak saya mau disunat, bang kontrakan rumah saya habis, bang anak saya belum sekolah, belum bayar, bang listrik rumah saya sedikit nggak besar, tapi karena banyak dikapitalisasi kan jadi gede. Menurut Ghis Khalifa,
Anies merupakan sosok yang tegas terhadap koruptor. Meskipun ia ditunjuk sebagai komisaris Ancol, namun dibandingkan dengan kebutuhan melayani para loyalis Anies, hal itu tidak seberapa. Bahkan Kis mengaku mengeluarkan uang dari kantongnya pribadi. Ia lalu menantang agar menghadirkan orang yang ahli dalam perbankan untuk mengecek rekening para loyalis Anies. Dipastikan ia akan menemukan rekening para loyalis Anies bukan semakin gendut tapi semakin menipis. Nah, bagaimana mengakomodasi itu, Bang? Ya kan mau konsekuensi. Uang pribadi lah Uang keluar. pribadi gak ada urusan. Jadi kalau ditanya selama ya kalau kepuasan batin mengkayakan batin iya, tapi kalau memuaskan materi enggak. Dan saya jamin itu. Dan saya gini aja, cari aja orang dari siapa kayak yang ngerti tentang perbankan atau yang punya akses. Orang-orang di lingkaran ini cek data banknya, jamin gue makin kurang. Dan Pak Anies cukup mengontrol soal prinsip ini. Saya tidak tahu ya. Yang jelas kita tahu bahwa kalau ada yang ini tanpa sepengetahuan kita tiba-tiba orang itu jauh. Oh.